Oke teman-teman, kita akan menanggapi salah satu komen dari teman kita, Kak Gaul Gila. Kita bacakan dulu. Izin bertanya Bang, saya dari Medan, Sumatera Utara. Izin bertanya, saya didiagnosa dispepsia. Apakah dispepsia sama dengan asam lambung? Bisa sembuhkah? Mohon pencerahannya. Oke, selamat pagi Kak Gaul Gila. Saya akan menjawab berdasarkan pengetahuan dan pengalaman saya seputar lambung. Jadi kakak ini mengalami dispepsia, yang didiagnosa dispepsia. Menurut pemahaman saya, dispepsia ini adalah kondisi dalam lambung kita yang mengalami keluhan atau permasalahan dalam kesulitan mengolah makanan, ditimbulkan dengan efek kembung, mual ya setelah makan, namun tidak terjadi reflux atau asam lambungnya belum naik ke kerongkongan, belum terjadi sesak, belum terjadi dada panas, belum terjadi mulut asam dan lain-lain. Jadi intinya katupnya belum terbuka. Kemudian apakah dispepsia sama dengan asam lambung? Perlu kita ketahui sebenarnya asam lambung itu ya itu dimiliki oleh setiap orang. Tidak ada orang yang tidak memiliki asam lambung karena asam lambung adalah zat asam atau cairan asam ya HCl yang alami dikeluarkan oleh lambung kita yang bermanfaat untuk mengolah makanan, membunuh bakteri dan mengaktifkan enzim pencernaan. Oke ya. Kemudian beredar kabar bahwa asam lambung adalah penyakit. Sebenarnya penyakitnya itu adalah permasalahan pada pH asam lambung. Permasalahan yang apa? pH asam lambung kita sedang berada di tidak ideal, ada di kondisi basah atau normal, sehingga menghalangi atau memperlambat proses pencernaan makanan. Oke ya, kemudian apakah bisa sembuh? Jawabannya sangat bisa sekali. Nah, caranya kakak harus konsumsi ini beberapa nutrisi ya yang manfaatnya untuk membantu keasaman lambung. Dalam beberapa jurnal atau pengalaman dari teman-teman kita untuk mengasamkan lambung dibantu dengan bantuan probiotik. Kalau pengalaman saya menggunakan cuka apel probiotiknya. Dan ada beberapa dari pengalaman teman-teman dan beberapa jurnal menggunakan betain HCl. Untuk cara minumnya sama, diminum sebelum makan, utamanya sebelum makan pagi. Betain HCl itu dari kapsul, diminum nanti dia di lambung pecah, mengasamkan lambung, kemudian makanan masuk. Begitupun juga dengan cuka apel. Cuka apel diminum sebelum makan nasi, lambung kondisi keasamannya siap ya sehingga makanan masuk bisa mencerna dengan baik. Namun untuk membuat asam lambung kita menjadi normal ideal kembali ya bisa mencerna makan kembali dibutuhkan terapi dalam jangka waktu yang cukup saya katakan lama apa ya istilahnya ya yang cukup harus rutin gitu aja karena ada yang lama ada yang sebentar tergantung dari keparahan dari keidealan asam lambung kita. Saya dulu ada di 6 bulan, ada beberapa teman kita di yang 1 bulan, tidak sampai 1 bulan pun ada, lebih dari 1 bulan sedikit ada, beragam gitu. Jadi untuk Kak Gaul Gilak silakan konsumsi cuka apel ya sebelum makan ya. Kemudian cukupi dengan nutrisi-nutrisi lain, makan makanan yang baik untuk enzim pencernaan contohnya madu, kemudian pisang dan alpukat. Dia itu mengandung beberapa enzim pencernaan yang membantu pencernaan kita karena saat kita mengalami dispepsia asam lambung ini tidak ideal. Kemudian dan Kak Gaul mohon maaf kalau menurut saya obat lambung harus di stop kalau memang kakak ingin penyembuhan alami. Penyembuhan alami dalam artian kita memperbaiki asam lambung kita dengan menggunakan bahan-bahan alami yang disediakan oleh alam yang sudah teliti atau yang sudah istilahnya didahului oleh peneliti atau orang sebelum kita atau leluhur kita yang sudah menggunakan bahan itu, semisal tape singkong, cuka apel dan betain HCl ya. Tape singkong itu probiotik ya, kombinasikan dengan cuka apel gitu. Gitu Kak ya, Kak Gaul Gilak. Jadi seperti itu tanggapan dari saya, semoga membantu. Jadi saya dulu pulih dari GERD, saya rutin konsumsi cuka apel, saya kombinasikan dengan tape singkong dan probiotik cair. Karena saat saya kondisinya dulu GERD-nya udah berat ya. Kemudian sudah ada efek di usus halus ini penyerapan nutrisi tidak maksimal sehingga terjadi seperti sensasi-sensasi lain di luar GERD.
Jadi seperti keliengan, seperti sering buang air kecil, kemudian sinusitis, kemudian anxiety itu sudah muncul, berarti kalau udah muncul gejala-gejala lain ya, itu bisa dipastikan bakteri di usus halus kita sudah sangat buruk ya. Kita harus konsumsi probiotik. Nah, cuka apel itu luar biasa sekali. Selain keasamannya membantu keasaman asam lambung kita ya, probiotiknya itu ya, fermentasi dari apel itu membantu bakteri baik di usus. Sehingga cuka apel ini adalah warisan dari nenek moyang kita, leluhur kita yang sudah dipakai mungkin sudah ribuan tahun yang lalu. Gitu ya, Kak Gaul Gilang, Kak Gaul Gilang mohon dibales komennya apabila kurang jelas ya. Silakan ditanggapi, saya akan tanggapi lagi dengan video dan dinantikan saja untuk komen-komen yang akan saya balas dengan video, dan mohon maaf kalau ada beberapa komen yang tidak bisa saya balas video, biasanya nanti akan saya balas langsung dengan tulisan, mungkin balasannya cuma dikit gitu ya, saya balas dengan tulisan, namun kalau panjang akan saya balas dengan video gitu Kak Gaul Gilak ya. Untuk makanan pantangannya tetap tidak boleh makan yang bertepung terigu, berlemak ya, kemudian berpengawet, berpewarna tidak boleh gitu ya Kak Gaul Gilak. Kalau dispepsia saja, yang asam boleh, yang sedikit pedas juga boleh ya. Gitu Kak Gaul Gilak, semoga pertanyaan saya ini memberikan wawasan, dan terima kasih sudah menyimak video ini sampai habis. Kita ketemu lagi teman-teman di video-video selanjutnya. Cek video-video saya seputar lambung, barangkali bermanfaat. Intinya di akun ini atau di channel ini kita belajar bersama seputar lambung berdasarkan pengalaman saya dan pengalaman teman-teman semua ya, sehingga kita bisa apa teman-teman, memulihkan keluhan kita di seputar lambung. Oke teman-teman, terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.